Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari timur hingga barat, peradaban Islam pernah menorehkan kejayaan luar biasa. Tak hanya di Timur Tengah, bukan pula hanya di Asia, tapi juga di Eropa. Di sebelah barat daya benua Eropa, ada sebuah wilayah yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, toleransi, dan seni yang mengagumkan. Wilayah itu adalah Spanyol. Berabad-abad yang lalu, Islam menapakkan jejaknya di tanah ini, bukan dengan kehancuran, tapi dengan cahaya, dengan ilmu, dengan budaya. Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi warisan yang membentuk wajah Eropa modern dengan sentuhan timur yang penuh makna. Inilah kisah tentang masuknya Islam ke wilayah Spanyol. Inilah kisah tentang Al-Andalus yang abadi. Masuknya Islam ke wilayah Spanyol pada tahun 711 Masehi. Tahun 711 Masehi menjadi titik awal sejarah baru di semenanjung Iberia. Seorang jenderal muda bernama Tariq bin Ziyad dari dinasti Umayyah memimpin pasukan muslim menyeberangi Selat Gibraltar. Ia membawa sekitar 7.000 pasukan dan menjejakkan kaki di wilayah yang kelak dikenal sebagai Al-Andalus. Setibanya di daratan Spanyol, Tariq mengobarkan semangat dengan kata-kata legendarisnya. Laut ada di belakang kita, musuh di depan kita. Tidak ada jalan kembali selain kemenangan. Dan dari situlah dimulailah penaklukan demi penaklukan. Hingga akhirnya kota Toledo dan sekitarnya berada di tangan kaum muslimin. Berdirinya Al-Andalus. Setelah wilayah-wilayah penting berhasil dikuasai, kaum muslimin membentuk sebuah pemerintahan Islam yang disebut dengan Al-Andalus. Selama berabad-abad, Al-Andalus menjadi pusat peradaban paling maju di Eropa. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Seville bersinar dengan ilmu pengetahuan, arsitektur, filsafat, dan teknologi. Di saat Eropa berada dalam masa kegelapan, Al-Andalus justru menjadi mercusuar cahaya peradaban. Universitas-universitas berdiri, perpustakaan menyimpan ribuan manuskrip. Ilmuwan muslim menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari Yunani dan Romawi. Nama-nama seperti Ibnu Rushd, Al-Zahrawi, dan Ibnu Firnas menghiasi sejarah dunia. Toleransi pun ditegakkan. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam satu wilayah. Namun kejayaan itu perlahan mulai meredup. Setelah berabad-abad berdiri, Al-Andalus mulai terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Serangan Reconquista dari Kristen Spanyol pun makin kuat. Hingga akhirnya pada tahun 1492, kota Granada, benteng terakhir muslim di Spanyol, jatuh ke tangan pasukan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Itulah akhir dari kekuasaan Islam di Spanyol, namun bukan akhir dari warisannya. Hingga hari ini, jejak Islam masih bisa ditemukan di Spanyol, mulai dari arsitektur megah seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra, hingga pengaruh bahasa, seni, dan pemikiran. Al-Andalus mungkin telah hilang dari peta kekuasaan, tapi tak pernah hilang dari sejarah dan hati umat manusia. Al-Andalus bukan sekedar masa lalu, tapi cermin dari bagaimana peradaban Islam pernah memberi warna pada dunia. Jejak itu masih hidup, terukir di dinding-dinding tua Istana Alhambra, menggema di lorong-lorong Masjid Cordoba, dan mengalir dalam ilmu yang terus diwariskan lintas generasi. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kisah ini membawa kita lebih
bersejarah dan menginspirasi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.